kiper-kiper jago penalti yang menjadi pahlawan. Piala Dunia selalu memunculkan pemain-pemain hebat yang sebelumnya nama mereka jarang terdengar di jagat sepak bola. Dan pada Piala Dunia kali ini, pemain-pemain hebat itu muncul di sektor penjaga gawang, seperti yang ditunjukkan oleh Dominik Livakovic dan Yasin Bono. Ya, kedua kiper itu tampil cemerlang di bawah mistar gawang. Tak hanya itu, mereka ternyata juga sangat ahli dalam menebak arah bola waktu tendangan adu penalti. Jepang dan Korea Selatan lolos ke babak 16 besar. Wakil Asia tampaknya juga tidak mau kalah untuk unjuk gigi di Piala Dunia kali ini. Dan itu ditunjukkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Ya, dua negara Asia Timur itu mampu melaju ke babak 16 besar. Namun sayang, pada babak 16 besar, mereka harus mengaku keunggulan lawannya masing-masing. Jika Jepang kalah melawan Kroasia, Korea Selatan lebih minus lagi saat mereka dibabat habis oleh Brasil dengan skor 4-1. Malunya Jerman. Jerman tampaknya menjadi negara kuat yang tampil memalukan di Piala Dunia kali ini. Bagaimana tidak? Karena mereka harus tersingkir di babak grup setelah kalah bersaing dengan Spanyol dan Jepang. Dan yang lebih memalukan lagi, juara Piala Dunia tahun 2014 itu secara mengejutkan juga melakukan kampanye LGBT. Padahal, hal seperti itu sangat dilarang oleh pemerintah Qatar. Emosi tinggi laga Belanda versus Argentina. Laga ini mungkin menjadi laga terseru selama pagelaran Piala Dunia. Bagaimana tidak? Karena sejak kick-off kedua, tim terus menunjukkan tensi tinggi, hingga wasit harus bekerja ekstra keras untuk mendinginkan suasana. Namun usaha dari wasit tetap gagal, sehingga puncaknya wasit asal Spanyol tersebut harus mengeluarkan sebanyak 18 kartu untuk kedua tim. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dan berhasil mengalahkan rekor jumlah kartu pada pertandingan antara Portugal melawan Belanda di Piala Dunia tahun 2006. Kemenangan mengejutkan Arab Saudi versus Argentina. Meski gagal melaju jauh di Piala Dunia, namun penampilan Arab Saudi sudah cukup baik sebagai wakil Asia. Bahkan negara Timur Tengah itu mampu menjungkalkan juara favorit yakni Argentina. Ya, skuad asuhan Hervé Renard tersebut mampu menang dengan skor 2-1. Kemenangan itu juga sekaligus memutus rekor 36 laga tak terkalahkan yang sebelumnya dicapai oleh Argentina. Qatar tuan rumah yang selalu kalah. Terakhir ada Qatar yang mampu memecahkan rekor sebagai tuan rumah yang gagal meraih poin di Piala Dunia. Ya, dalam 3 laga di babak fase grup, juara bertahan Piala Asia itu selalu kalah, yakni saat melawan Ekuador, Belanda, dan Senegal. Sehingga itu berarti Qatar menjadi tuan rumah terburuk bagi segi hasil di lapangan. Sebagai tambahan info saja, tuan rumah yang lain seperti Afrika Selatan, Brasil hingga terakhir Rusia, mereka paling tidak mampu meraih poin di babak grup. Tangisan Ronaldo di lorong stadion. Piala Dunia kali ini tampaknya menjadi Piala Dunia paling menyesakan bagi Ronaldo. Bagaimana tidak? Karena pemain berusia 37 tahun tersebut lagi-lagi gagal membawa Portugal meraih gelar. Usai di babak 8 besar dikalahkan oleh Maroko. Hal yang membuat Ronaldo tak kuasa menahan tangisnya, di mana tangis Ronaldo pecah saat dirinya berjalan ke lorong stadion setelah pertandingan selesai.
gagal membawa Brasil melangkah lebih jauh. Brasil secara mengejutkan tersingkir saat mereka dikalahkan oleh Kroasia melalui drama adu penalti. Padahal skuad asuhan Tite tersebut sempat unggul lebih dahulu setelah aksi Neymar gagal dihentikan oleh Livakovic. Setelah resmi tersingkir, Neymar terlihat tak kuasa menahan sedihnya, sehingga dirinya akhirnya menangis di lapangan. Wakil Asia tampaknya juga tidak mau kalah untuk unjuk gigi di Piala Dunia kali ini, dan itu ditunjukkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Ya, dua negara Asia Timur itu mampu melaju ke babak 16 besar. Namun sayang, pada babak 16 besar mereka harus mengaku keunggulan lawannya masing-masing. Jika Jepang kalah melawan Kroasia, Korea Selatan lebih ngenes lagi saat mereka dibabat habis oleh Brasil dengan skor 4-1. Maroko. Sebelum Piala Dunia dimulai, pasti banyak pengamat sepak bola menjagokan tim-tim dari Amerika Selatan dan Eropa untuk melaju lebih lanjut di Piala Dunia. Namun prediksi mereka tampaknya salah karena faktanya Maroko yang notabene tidak diunggulkan malah lolos sampai ke babak semifinal. Ya, wakil Afrika tersebut berhasil mengalahkan tim-tim unggulan seperti Belgia di fase grup, Spanyol di babak 16 besar, dan terakhir Portugal pada babak 8 besar. Kini misi berikutnya mengalahkan Prancis, dan jika itu berhasil, maka Maroko menjadi tim asal Afrika pertama yang lolos ke babak final. Belgia sudah jatuh tertimpa tangga. Selain Jerman, Belgia juga menjadi tim kuat yang tampil memalukan di Piala Dunia. Ya, itu terjadi setelah mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Tentu menjadi sebuah prestasi yang cukup mengejutkan karena skuad mereka tergolong sangat mewah. Namun hal itu percuma karena para pemain mereka malah saling menuduh satu sama lain, seperti De Bruyne yang menganggap skuadnya sudah terlalu tua, hingga kemudian mendapatkan balasan dari Jan Vertonghen jika lini depan timnya tak cukup cakap untuk menyelesaikan peluang.